Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana caranya untuk melakukan flashing BIOS. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memflash BIOS untuk laptop Lenovo 0196. Untuk kode mainboardnya ini teman-teman, DAP S1AM B8C0 Ref C. Nah, untuk file BIOSnya sudah saya sertakan juga di dalam deskripsi. Jadi silahkan teman-teman jika membutuhkan file BIOSnya bisa di download ya. Untuk letak IC BIOSnya yang di sini ya teman-teman. Di sini untuk kode DAP S1AM B8C0 BIOSnya berada di dekat dengan IC. Kalau kita lihat serinya, IC BIOSnya ini bermerek Winbond. Nah, kita lepaskan dulu, tentunya harus kita lepaskan dulu IC BIOS ini dari mainboardnya. Setelah IC BIOS kita lepaskan dari mainboard, langkah berikutnya adalah kita siapkan alat flashingnya, alat flash BIOSnya. Saya di sini menggunakan TPV 2588U. Teman-teman bisa menggunakan seri yang lainnya. Nah, untuk EEPROMER ini sendiri, kalau untuk seri ini kisaran harga 400 atau 500 ribu ya. Teman-teman bisa mencari. Jika masih belum punya, bisa nyari melalui Tokopedia ataupun melalui aplikasi yang lain. Nah, pertama kita terapkan dulu IC BIOS ini ke EEPROMER-nya. Nah, pertama untuk konektornya di sini, konektor di sini ada konektor yang ada platnya ini ya. Ini kita letakkan di posisi paling depan. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian kita kunci tuasnya. Nah, selanjutnya adalah kita letakkan IC BIOS-nya ini. IC BIOS itu ada ciri kaki pertama. Kaki pertama itu dicirikan dengan ada tanda lingkaran di salah satu sudutnya. Nah, ini posisinya di bagian sini. Nah, ya kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi untuk posisi kaki pertama kita posisikan di bagian yang sini. Ini adalah posisi kaki pertama atau posisi berdekatan langsung dengan posisi tuas. Oke, ini saya pasangkan. Cara memasangkannya, konektornya agak kita tekan, kemudian IC BIOS kita masukkan. Oke, sampai begitu, kemudian kita lepaskan penekanannya. Nah, sehingga IC BIOS sudah terpasang dengan sempurna. Nah, kemudian setelah kita pasangkan ke EEPROMER-nya, nah kemudian adalah kita buka aplikasinya melalui komputer. Kemudian kita akses di sini. Kita akses identifikasi, kita klik. Nah, pastikan keterangannya sukses. Jika keterangannya tidak sukses, berarti ada kemungkinan bahwa pemasangan IC BIOS kurang sempurna, atau bisa jadi juga dikarenakan hal lain, misalnya saja IC BIOS sudah bermasalah. Namun sebelum mengklaim bahwa IC BIOS-nya sudah rusak, tentu saja kita harus mencoba ulang untuk memasangkan kembali IC BIOS ke dalam konektornya dengan tepat. Nah, setelah teridentifikasi dengan sempurna, kita lihat di bagian sini. Ini mereknya adalah Winbond, kemudian kapasitasnya 2 mega dan keterangan-keterangan yang lain-lain menyesuaikan dengan IC BIOS ini. Nah, tentu saja untuk nge-flash BIOS ini kita juga harus mempersiapkan file BIOS penggantinya. Di sini saya sudah siapkan file BIOS penggantinya. Saya sudah mendownload
file BIOSnya ini Lenovo E30 ya, dengan seri DAPS1AMB8C0. Nah, dan ini kapasitasnya sebesar 2 mega setelah kita ekstrak ya. Sekali lagi untuk file BIOSnya ini jika teman-teman membutuhkan silahkan bisa di download. Link download sudah saya sertakan di dalam deskripsi. Nah, setelah kita pastikan bahwa ini sudah bisa teridentifikasi dengan sempurna, langkah kemudian adalah kita read, kita baca isi dari IC BIOSnya. Oke, ini adalah isi file dari BIOS kita. Kemudian setelah kita baca, selanjutnya adalah kita save. Penyimpanan ini maksudnya adalah untuk membackup ya. Jadi membackup file BIOS yang lama supaya ketika ternyata hasil flashing nantinya tidak berhasil, setidaknya kita masih memiliki file backup dari file asli dari laptop ini. Saya kasih nama backup Lenovo E30, serinya DAPS1AMB8C0 ya. Kita save. Nah, setelah kita simpan, setelah kita backup, langkahnya berikutnya adalah kita hapus isi dari file BIOS ini. Kita hapus semua isi dari IC BIOS ini. Caranya adalah kita tekan erase di sini. Jadi menghapus ini supaya tujuannya IC BIOS bisa kosong ya, karena kita akan kita isi kembali. Oke, setelah kita hapus, ada keterangan di sini erase successful. Kemudian kita baca kembali, kita pastikan bahwa isinya sudah kosong. Cirinya adalah bertuliskan F semuanya. Oke, ini sudah kosong. Kita lihat, kita scroll ke bagian bawah. Oke, kosong sempurna. Nah, langkah berikutnya adalah kita buka file BIOS penggantinya. Kita open di sini. Kemudian saya tadi menaruh di partisi D. Kemudian ini dia ekstensi BIOSnya dengan ekstensi bin ya. Untuk file BIOS itu ekstensinya ada .bin, ada .rom, ada .hex ya. Bisa dipergunakan, yang bisa dibaca oleh EPROMer ini. Kemudian kita open. Nah, inilah isi dari file BIOS penggantinya. Kemudian setelah terbuka, setelah terbaca, selanjutnya adalah kita klik write. Jadi write itu berarti memasukkan file ini ke dalam IC BIOS-nya. Oke, write sukses 100%. Kemudian kita lakukan langkah terakhir, kita verifikasi. Verifikasi maksudnya adalah untuk mendeteksi ulang, mencek ulang apakah file yang kita masukkan ke dalam IC ini betul-betul masuk dengan sempurna atau tidak. Artinya jangan sampai ketika kita klik verifikasi ternyata tidak berhasil 100%. Oke, nah seperti ini caranya untuk melakukan flashing BIOS. Dan beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus melakukan flashing BIOS itu dengan kondisi beberapa hal. Jadi yang pertama, kita harus melakukan flashing BIOS misalnya dikarenakan oleh laptopnya tidak tampil di monitor, kemudian laptop juga sering bermasalah, misalnya sering hang, ataupun juga bahkan laptop tidak bisa menyala. Nah, namun yang menjadi kunci di sini adalah ketika kita pengen melakukan flashing BIOS, pastikan bahwa tegangan utama, tegangan 19 volt, kemudian tegangan 3 volt, 5 volt juga sudah hadir, sehingga supaya
pekerjaan kita untuk melakukan flash ini tidak sia-sia. Oke, demikian informasi dari saya untuk melakukan flashing BIOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.